Jalan. Zhenlei, kamu nabrak kakimu ya? Kak, jangan terlalu serius dengannya beneran. Lukanya belum sembuh total kalau kalian pulang begini. Kalau terus bertengkar pasti orang tua sedih. Bei. Kak, lihatlah lukanya belum sembuh total. Maafin dia sekali lagi ya. Kak, udah. Adikmu ini suka berakting, ayo pergi. Kak, jangan marah lagi. Bei ngapain bilang banyak ke dia, kamu nggak lihat? Aku lagi ngalah sama dia. Jangan bilang. Gimana Saya merasa. Sakit banget. Aku bilang juga kamu nggak hati-hati. Cepat pijitin. Jangan marah lagi. Dia ini kan bodoh. Ganteng banget. Kurma aku mana? Udah masuk mulut gak apa-apa. Bukan kebar ya? Kok malah cedera? Gimana sih? Apa aku mau bilang? Gua nyuking dia mukul aku, kurma kering mukul kamu. Mukul mana? Mukul kakiku tadi ketemu di bar. Sampai aku jatuh. Jangan lebaylah, jelas-jelas nabrak meja sendiri. Sial banget ketemu dia. Bei, kamu gak apa-apa, Bei gak apa-apa. Bei gak mungkin kenapa-napa, gua nyuking, aku bisa tahan. Dia berani sentuh rambut Bei, sedikit aku gak terima. Kakak kedua kamu ini, aku bilang cuma ngandelin kerjaan bagus. Nakalin orang gak waras ya. Pantas gak laku. Ayah, jangan bicara kasar gitu. Kakak keduanya marah-marah ya karena kalian nguasain rumahnya. Kamu ini bantu siapa sih? Keluarga guan anaknya, mau nikah gak boleh punya rumah. Sekeras apapun mukul orang tetap salah. Nggak boleh siapa berani sentuh menantuku. Aku pasti balas dendam. Gua Nyuking ini juga nggak boleh terlalu dimusuhin. Aku takut sama cewek kecil ini. Sertifikat rumah. Nama dia tertulis di sini. Zhenlei, aku ambilkan es batu ya. Dingin dulu baru panas. Cepat sembuh. Aku ambilkan minyak merah. Mama, jangan repot-repot. Bei bantu aku ke kamar yuk. Kaki aku ini mungkin bisa ngobrol sama kamu. Sebentar lagi pasti sembuh. Mama jangan repot, papa juga jangan repot. Pelan-pelan ya. Aku jalan pelan-pelan, nggak lama kok. Ngobrol aja sama aku. Oke. Pelan-pelan aja. Sekarang kita berdua aja. Kamu siap nggak? Dasar kurang ajar. Ayo, biar mertua yang rawat kamu. Apa nggak usah, jangan sungkan sama papa. Nggak apa-apa, nggak usah, ayo pergi. Ayo pergi, nggak usah. Bei, besok pagi kan? Masih ada shift pagi. Bei. Lei. Bei. Tidur cepat ya Bei. Ayo tidur cepat. Bei, tolong aku. Bei, selamat malam. Zhenlei. Bei, tolong aku. Zhenlei. Yuking, aku dengar kabar. Gosip heboh, traktir aku minuman baru ku kasih tahu. Nggak tertarik. Suking Feng keluarganya. Katakan. Dikasih aja. Ini aja nggak bisa. Ayo duduk sana. Dengar ya, dulu itu. Heboh banget. Mama inget banget. Ada suami istri sering bertengkar. Terus cerai. Cueknya nggak terima. Bunuh diri pakai tabung gas. Kebetulan diselamatin sama Pak Gao. Pak Gao. Yang satu ini malah bikin si cewek ini naksir sama Direktur Gao. Sampai tiap hari dia ke rumah sakit itu. Ngangguin, bahkan sampai kesusulan bilang. Mereka saling cinta, minta dia cerai dan mundur. Ada-ada aja ya. Si cewek ini malah bilang dia hamil, nggak mau ngalah. Katanya sih susulan ini, sifatnya sombong banget. Bayangin aja, kena masalah kayak gini, dipojokin sampai segitunya. Dikelilingin orang-orang yang nunjuk-nunjuk, ya mau gimana lagi. Akhirnya dia bawa Suking Feng cerai. Setelah itu, Direktur Gao terus sendiri aja. Lihat aja, kondisinya bagus, masih muda lagi. Banyak yang mau jodohin, tapi dia nggak mau ketemu sama sekali.
Katanya sih dia pergi ke Amerika buat belajar lagi. Terus ke Xinjiang ikut bantu pembangunan. Perginya sampai puluhan tahun. Sampai sekarang masih jomblo. Nggak nyangka ya. Kok kayaknya aku beneran bisa nahan Su Qingfeng buat tinggal. Nggak, aku harus pergi. Shifu, capek-capek seharian, mau kemana? Aku mau ke rumah sakit urus sesuatu. Aku antrin. Oke, yuk Chan-Chan. Lo beneran nih? Kalau lo nggak percaya, bisa tanya langsung ke mama temenku. Tapi itu nggak ngebuktiin kalau Direktur Gao nggak selingkuh. Kalau mereka beneran punya anak, kenapa nggak bareng aja? Kenapa pisah sampai sekian lama? Masih jomblo? Kalau aku nggak salah tebak, alasan Direktur Gao masih jomblo itu karena mama lo ya? Karena mama aku? Masa nggak ngerti? Maksud lo, dia masih pengen sama mama aku? Aku rasa mama lo juga gitu. Pernah kepikiran nggak? Kenapa dia juga masih jomblo? Kalau beneran dua orang ini masih saling cinta. Tapi karena salah paham, akhirnya saling benci. Bukannya sayang banget ya? Jadi yang bisa bantu mereka cuma lo sebagai anaknya. Kalau lo masih nggak percaya, silahkan buktiin sendiri. Bener nggak apa yang aku bilang? Tapi Su Qingfeng, cuma kalau lo tinggal, baru bisa ngebuktiin kebenaran waktu itu. Ngejelasin semuanya. Apa ini cuma salah paham aja? Shifu. Makanan pesanan, kamu terlalu tidak bisa merawat diri sendiri. Kalau kamu tidak bilang, aku lupa, aku belum makan. Terima kasih. Kamu dan dokter yang mengirimkan jantung itu, ada hubungan yang cukup erat. Bagaimana hasil persuasinya? Sudah semua yang perlu dikatakan, sisanya serahkan pada takdir. Aku duluan ya. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Dadah. MA, aku pulang. MA, sebentar lagi aku masak untukmu. MA. Ayo duduk. Aku mau bicara sesuatu denganmu. Ada apa? Tidak ada apa-apa, ayo duduk. Ini untukmu. Terima kasih, MA. Apa? Ada apa? Ada kesulitan dengan masalah transfer. Siapa yang menyulitkanmu? Bilang saja padaku. Aku akan temui dia. Tidak, MA. Aku sudah memikirkannya lama. Aku tidak ingin meninggalkan rumah sakit Yanxi, karena di rumah sakit Yanxi ada tujuan yang selalu aku perjuangkan. Aku harap kamu juga bisa berpikir dari sudut pandangku, memahami aku. Baiklah. Kalau kamu benar-benar tidak ingin pergi, Mama juga tidak akan memaksamu. Benar-benar. Tapi, kamu harus berjanji pada Mama, tidak boleh minum alkohol saat sedang tidak baik hati. Itu tidak baik untuk kesehatanmu, dan satu hal penting lagi, kamu harus menjaga jarak dengan Gao Jianing dan Guan Yuqing. Aku akan selalu memeriksamu, begitu saja. Qingfeng, ada apa kamu mencariku? Permohonan transfer masih ada padaku. Aku benar-benar berharap kamu bisa mempertimbangkannya lagi dengan baik. Aku mencarimu. Untuk menanyakan tentang kamu dan mamaku. Apa yang kamu katakan? Sudah bertahun-tahun. Apakah kamu masih memikirkan mamaku? Ingin bersamanya. Ya. Aku ingin. Qingfeng, aku berharap kamu bisa tetap di rumah sakit Yanxi. Proyek pusat transplantasi jantung. Sebenarnya yang ingin ku selamatkan, bukan hanya kamu.
Sudah lebih dari 30 tahun, aku terus mencari kesempatan untuk menghilangkan kesalahpahaman antara aku dan ibumu. Aku selalu menunggu ibumu. Tidak peduli berapa tahun lagi, aku akan terus menunggu ibumu. Sampai suatu hari, dia mau menerima aku kembali. Bagaimana membuktikan apa yang Anda katakan itu benar? Selama ini aku selalu sendiri. Aku hanya berharap suatu hari, ibumu bisa bersatu kembali denganku. Laporan transfer rumah sakitku. Buang saja. Kamu setuju untuk tinggal? King Feng, kalau begitu, maukah kamu menerimaku? Kecuali ibuku memaafkanmu. King Feng. Terima kasih. Yuking, hari ini supermarket mengeluarkan produk baru. Jus jeruk NFC, diperas dingin dari buah segar. Coba, Udah nyoba sendiri. di atas meja ada. Ambil sendiri. Tanya sesuatu, apa kamu? Sangat peduli dengan Su King Feng. Ini bukan peduli sih. Aku punya ayah yang kuat, dia punya ibu yang kuat. Kita ini saling mengerti perlahan. Mengerti apaan sih? Ini namanya mulai tertarik. Bagaimana kalau kita kasih kesempatan? Coba, Coba apaan sih? Aku baik-baik saja sendiri. Ngapain cari masalah lagi? benarkah? Pergi sana. Apa kamu sangat khawatir dengannya? Aku tidak khawatir, ayahnya yang khawatir. Kalau begitu aku harus bantu. Ayahnya khawatir, urusanmu apa? Aku takut kalau dia tertekan, tidak bisa berpikir jernih. Masyarakat ini akan kehilangan satu lagi. Dokter baik yang menyelamatkan nyawa. Betapa besar kerugiannya. Sana-sana, kamu jangan ngomong begitu. Ayo pergi. Mau pergi kemana? Ayo. Kenapa sih? Daripada gelisah, lebih baik kamu ke seberang dan ketuk pintu. Konfirmasi sendiri. Kalau aku ketuk pintu, gimana kalau ternyata dia di rumah dan gak ada apa-apa? Aku bakal jangan bercanda. Kamu bisa cari alasan kan? Cepat pergi sana. Buka pintu. Jangan bercanda. Pergi sana. Semangat. Gimana caranya ketuk pintu ini? Tanya aja. Ada apa? Apakah kamu punya hair dryer? Pinjam dong. Tunggu sebentar. Nih, Terima kasih. ada apa lagi? Aku langsung tanya aja. Karena udah dititipin orang, pasti ada jawabannya kan? Aku sementara nggak akan pergi dari rumah sakit Yanxi. Berarti kalian udah baikan. Tapi hubunganku dengan Direktur Gao cuma dokter dan direktur. Tapi apapun itu, aku tetap berterima kasih. Aku senang kamu bisa tinggal. Terima kasih. Terima kasih juga. Kapten Guan, kamu juga di sini. Iya, aku mau pinjam hair dryer. Aku beli ikan, nanti malam aku kukus buat kamu. Kapten Guan. Selama aku nggak ada, terima kasih udah jagain pacarku. Pacar. Iya, kami berdua sekarang. Resmi pacaran, jadi lain kali. Kalau dia mabuk lagi, kamu hubungi aku aja. Selamat ya buat kalian. Terima kasih, tapi kayaknya nggak akan. Lagi mabuk, aku bakal jaga dia baik-baik. Nggak boleh minum alkohol lagi.
Emang nggak boleh minum terlalu banyak. Aku duluan masuk ya. Ayo, ayo. Gimana? Dia nggak apa-apa, malah baik-baik aja. Nih, aku cuma khawatir aja. Aku mau tidur dulu. Bajumu. Tolong jemur bajuku. Xiao Bei, kemarilah. Bos, ada apa ya? Chopi Witingmu tidak bagus, tolong revisi lagi. Sudah revisi ke-53 nih. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Besok presentasi, apa susahnya sih? Xiao Bei, aku sangat yakin padamu. Gajimu sekarang 5.000 ya. Aku rencanakan dalam waktu dekat gajimu naik jadi 10.000. Nanti kalau perusahaan berkembang, kamu jadi orang penting. Tidak hanya saham, pasti aku kasih opsi saham. Oh ya bos, Zuli bulan lalu cuti melahirkan. Kasusnya aku yang selesaikan, waktu itu bilang akan kasih bonus 1.000 yuan. Sudah malam, pulang dulu revisi Chopi ratingnya. Besok aku kasih cuti setengah hari, pulang cepat ya. Hujan deras sekali. Kok kamu? Cantik, malam yang panjang. Tidak keberatan minum bareng aku. Tidak boleh, aku anak baik. Tidak pernah minum dengan omong nakal. Tapi kamu kan bukan orang asing. Aku lihat kamu, langsung teringat. Pacar selanjutnya. Kamu jahat. Ayo pulang. Ayo, pulang yuk. Anak ini, beli apa lagi? Tidak bilang-bilang. Datang, datang, siapa yang datang? Tante, aku? Linjie, tante, cepat sekali datangnya. Baru telepon bilang ada urusan. Tidak menyangka cepat sekali, ada apa? Bukan urusan penting, ini King Fan. Baju yang tertinggal di ruang jaga, sudah aku cuci. Aku antar ke sini, lihat anak ini. Baju kotor bawa pulang, aku yang cuci. Lihat, merepotkanmu? Tidak apa-apa tante, tidak merepotkan sama sekali. Masuklah. Tidak usah Linjie, duduk saja di sana.
Tempat ini kotor, belum aku bersihkan. Nanti bajumu kotor, tidak apa-apa duduk di mana saja. Duduk dulu ya. King Feng ikut. Pertemuan di pusat transplantasi. Belum kembali juga. Aku buka paket ini dulu, baru aku buatkan teh untukmu. Bukan paket King Feng ini ya? Iya, langsung buka saja. Kalau nggak dibuka gimana? Kotak ini cuma bikin rumah berantakan. Bukan, maksudku bukan begitu. Orang tuaku tidak pernah membukakan paket untukku. Setiap keluarga punya kebiasaan sendiri. Aku dan King Feng, kami berdua nggak pernah ada batasan. Dia nggak punya rahasia sama aku. Padahal seharusnya dia punya hak untuk menjaga privasi. Benarkah? Lin Jie, jangan bawa-bawa aturan sama aku. Benar nggak sih? Kalau sama orang lain, kamu punya privasi. Ya kan? Kamu sekeluarga setiap hari bersama. Ada privasi apa lagi? Kamu tahu jelas-jelas, yang jelas itu orang luar. Benar kan? Apa ini? Ini mesin. Robot, ini yang aku beli khusus untuk King Feng. Robot penyedot debu. Kamu yang beli. Kamu yang kirim paketnya. Aku tadi, kenapa nggak biarin aku buka? Robot ini. Robot penyedot debu ya? Nyapu ini, cuma sebentar aja. Ngapain pakai robot? Robot penyedot debu ini. Aku buka biar kamu lihat. Pengoperasiannya sangat mudah. Lihat, cuma piringan sebesar ini. Kalau mau pakai, tinggal tekan. Tombol operasi ini, nyalakan saja. Letakkan di lantai. Tempat mana yang nggak bisa kamu bersihkan. Dia bisa masuk kemana-mana. Lin Jie, di rumahku, aku yang bersih-bersih. Gak ada tempat yang gak bisa aku bersihkan. Aku bersihkan kainnya, sudut-sudut. Aku bersihkan perlahan, kamu gak percaya? Coba sentuh sekarang. Coba sentuh pinggirannya, lihat. Aku tahu, Tante, aku gak maksud tidak begitu. Maksud saya Anda terlalu lelah. Anda sudah tua. Juga tidak mudah. Setiap hari harus merangkak di lantai, membersihkan kamarnya, seperti di bawah sofa. Dan di bawah meja, Anda harus berlutut. Sangat menyakiti lutut, kalau punggung Anda terkilir. Seperti terakhir kali kita di seberang, tidak akan. Hal di seberang, tidak akan terjadi lagi. Sekarang, saya sedang melakukan perlindungan. Lihat pinggang saya. Saya selalu memakainya. Anda tahu. Lagi pula, robot ini. Bisakah membersihkan lampu gantung? Dan juga, Anda bilang di atas lemari, kaca di atas ini, dan sebagainya. Bukankah masih harus dibersihkan oleh manusia? Jadi, itu benar. Benar, tapi saat Anda tidak di King Feng bisa menggunakannya sendiri. Mengapa saya tidak ada? Kapan saya tidak ada? Jadi saya bilang Lin Jie, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Membuat robot seperti ini, tapi saya benar-benar. Saya dan King Feng tidak membutuhkannya. Anda bisa menyimpannya. Bawa pulang, Tante, saya hanya ingin membuat Anda tenang dan hemat tenaga. Mengerti. Terima kasih, Anda bersih-bersih, bawa pulang. Saya cepat cuci tangan, saya buatkan teh. Terima kasih Tante, tidak usah repot. Guru tunggu saya. Guru, tadi melihat Anda di terminal. Belanja di mall, belum sempat beli, sudah dipanggil pergi. Ini yang Anda beli untuk orang tua, sarang burung, benar kan? Terima kasih, saya transfer uangnya. Tidak perlu, anggap saja saya menghormati orang tua kita. Saya tidak bisa menerima barang Anda gratis. Anda adalah guru saya. Menghormati orang tua kita adalah wajib, orang tua Anda adalah orang tua saya. Cepat terima, ini takdir. Anda mau saya terima juga, tapi harus biarkan saya mengantar Anda pulang. Tidak apa-apa, saya naik bus shuttle sangat mudah. Biarkan saya mengantar, Anda sudah terbang lebih dari 10 jam. Naik bus ini lebih nyaman. Tidak apa-apa. Sopir San sangat perhatian, pas. Adik kaki sudah sakit, saya yang duduk. Anda pergi sana. Tempat ini, entah bos yang duduk, atau pacar masa depanku yang duduk.
Kamu bukan siapa-siapa. Cepat pergi dari sini. Apa yang hebat, Erye? Ayo kita naik bus, aku tidak duduk. Kenapa? Tanganmu tidak apa-apakan. Coba lihat apakah tulangnya terluka. Tidak apa-apakan. Ayo kita ke rumah sakit. Maaf ya, aku tidak sengaja. Cepat pergi. Maaf ya Xiao Bai. Maaf ya Xiao. Tidak ada yang serius. Luka ringan. Oleskan obat dan istirahat beberapa hari. Jika rasa sakit terus berlanjut, datang lagi ke rumah sakit untuk kontrol. Terima kasih, dokter. Dengar tidak? Tidak ada yang serius. Tapi harus oleskan obat dan istirahat. Jadi 2 hari ini minta cuti, jangan terbang dulu. Jepit seperti ini juga bagus kok. Mendapat perhatian dari Shifu. Kenapa? Tangan dijepit, mulut juga jadi lancar. Urus saja urusanmu sendiri. Aku ambil obat, kalian duduk dulu, kamu temani dia. Aku tidak mau dia temani. Bye. Obat ini bisa dihentikan, obat ini kurangi 5 ml. Kapten Guan, kebetulan ya. Dokter Su, aku naik dulu ya. Kamu datang, ada yang tidak enak badan. Teman kerjaku tangannya terluka, jadi datang untuk melihat. Shifu, Guan Yuking, obatnya mana? Kemana bawa obatnya? Bukan bilang tunggu aku. Sini sudah dibalut. tidak sakit. Kapten Guan, kamu juga di sini ya? Dia pacarmu. Kamu juga merasa cocok kan? Cocok. King Feng, tadi tante telepon. Suruh kita pulang malam ini untuk makan. Aku pergi dulu ya. Baik. Ganti baju, pergi ya. Bye, bye. Sampai jumpa. Shifu, Kamu ngapain sih? Udah cukup belum? guru aku nggak bisa bantu kamu buat ngejar dokter cowok itu balik. Masa gengsi nggak dikejar? Udah deh jangan ngomong yang nggak penting Yuking. Dokter Su pakai jas putih tetap ganteng ya? Ada yang lebih ganteng dari aku. Jangan terlalu kepo deh. Nggak ada yang keluar lihat nggak seru. Lao Guan. Aku hari ini potongin kamu daging perut buat temen minum nanti malam. Kita goreng bakso juga yuk. Lagi ngapain? Kok cemberut gitu? Nggak tahu kabar Baor gimana ya? Di sana ngurusin 2 tua 1 kecil. Capek nggak sih? Kamu sih. Cuma ingat anak laki-laki kamu aja. Jangan lupa kita punya 2 anak perempuan juga. Lagian anak kamu kelibei. Ngurusin orang tuanya. Itu kan anak kamu yang ngotot. Anak pergi jauh bikin ayah khawatir. Ayah pergi jauh anak nggak khawatir. Lihat deh kok bisa nyangkut di pohon. Iya mana tuh? Kamu bilang barang mahal gini kamu lihat nggak hati-hati. Cepetan cari sini. Mungkin sini cepetan. Itu tuh nyangkut di pohon lihat. Jangan sampai rusak. Kok ada barang lagi ya? Yuking datang lihat. Yuking. Yuking kamu di mana Yuking? Anak ini kamu terlalu pilih kasih. Yuking masih ingat kamu. Cepetan berbaikan sama anak perempuan. Anak laki-laki nggak muncul kamu bikin aku nggak bisa ketemu anak perempuan. Gimana mau berbaikan apa aku harus? Aku yang tua ini harus menunduk sama dia. Lagian urusan nikah adiknya dia nggak bantu. Kan dia yang salah duluan. Kamu nggak salah. Aku yang salah semua ya udah. Dulu aku nggak seharusnya punya anak laki-laki. Susah payah ngurusin dia. Jadi ngurusin mertua mending anak perempuan. Anak perempuan baru punya sendiri. Yuking. Gadis keras kepala ini. Kerjaannya sudah melelahkan. Masih jauh-jauh datang ke sini.
Makan dulu baru pergi lebih baik. Sayang, malam ini aku tidak bisa menemuimu. Ibu dan ayah tiriku hari ini merayakan hari jadi pernikahan. Aku harus membantunya mempersiapkan. Oke, aku mengerti. Halo, Bu. Yuking, lihatlah kamu ini anak bodoh. Kamu sudah sampai di depan rumah, ngapain sembunyi? Masuk saja ke rumah. Aku cuma berpikir, jangan sampai membuat ayah marah lagi. Tidak melihat, tidak marah. Tidak apa-apa, aku akan mengunjungi kalian beberapa hari lagi. Lihatlah kalian berdua. Aku menasihati siapapun tidak ada yang mau mendengar. Tapi Yuking, serang burung walet yang kamu beli kali ini terlalu mahal, kita sendiri yang makan. Untuk apa yang mahal-mahal? Yang biasa saja sudah cukup. Mungkin aku minta tolong teman kantor membelikan, jangan-jangan salah beli. Aku tanya dulu. Tapi Bu, makan yang mahal-mahal kenapa? Bagus untuk kesehatanmu. Kamu makan saja dengan baik. Oh iya, sekarang kalian bagaimana kabarnya? Kami semua baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Oke, aku mengerti. Aku tutup telepon dulu. Halo, Shifu. Sarang burung walet yang kamu beli, itu yang mahal ya? Berapa selisih harganya? Karena itu untuk menghormati orang tua kita, berapapun harganya tidak masalah. Shifu, kamu kenapa? Sepertinya suaramu tidak seperti biasa. Tidak ada. Mungkin aku sedikit lelah. Tapi aku ada masalah. Kamu ada masalah apa? Aku bahkan tidak punya uang untuk makan. Bu, jaket kulit ini bagus sekali. Bagaimana menurutmu, model motor? Atau yang kulit domba, King Feng kerja? Pagi dan malam pakai pas, baju ini terlalu trendy. King Feng adalah dokter, cara berpakaianmu, dan setiap kata dan tindakanmu, kamu harus memiliki ketenangan seorang dokter. Tidak bisa, Bu, yang kulit. Kalau kamu merasa itu tenang, ya kita ambil yang ini saja. Bagaimana menurutmu? Di dalam bisa dipadukan dengan kemeja atau kaos. Tidak. Ini terlihat terlalu kuno, tidak bagus. Pelayan, halo, bisa tolong datang sebentar. Ambilkan ini untuk saya, ambilkan satu ini, saya mau ukuran L. Baik, tunggu sebentar. Oke, terima kasih ya. Lin Jie, saya mau cerita. King Feng kami ini, dari kecil sampai besar, pikirannya cuma belajar dan kerja. Dia ini dari dalam sampai luar, dari atas sampai bawah. Semua saya yang urus. Oh iya, saya harus ambilkan dia beberapa pasang kaos kaki. Kaos kaki, saya tahu Bu, saya yang ambil. Bu, Kaos kaki sudah saya pilih. Sudah dipilih. Kalau begitu kita bayar saja. Halo, ini baju kami kan? Ya ayo, ini semua yang kami mau, bayar bersama. Semua ini mau dibeli? Iya, saya lihat dulu. Pilih banyak sekali kaos kaki, sampai kapan habisnya? Warna ini cocok tidak untuk King Feng. Ini mahal sekali kaos kakinya. Terlalu mencolok, cocok tidak untuk King Feng. Sudah, cukup yang ini saja. Oke, cukup ini saja. Bayar pakai Alipay atau WeChat? WeChat saja, saya yang bayar. Tidak usah. Tidak apa-apa Bu, sama saja. Baik,
Nanti saya suruh King Feng bayar ke kamu, bungkus semuanya. Barang sudah dibeli, cepat kita pulang, King Feng pasti sudah pulang. Kita harus masak untuk dia. Bu, selamat datang lagi lain kali. Baik, terima kasih banyak. Bu juga capek sepanjang siang. Restoran sudah saya pesan, malam kita makan bersama ya. Ajak King Feng dan Lin Jie. Kamu sudah pesan restoran? Bukan, ini kan hal besar. Kenapa tidak berdiskusi dulu dengan saya? Bukan, saya juga tidak tahu tempat yang kamu pesan itu. King Feng suka tidak suka. Kalau tidak suka gimana? Kamu pesan di mana? Ayo saya bantu kamu memotong. Wah bagus sekali Shifu, kalau bukan kamu. Malam ini saya pasti kelaparan. Kenapa sampai begini keadaannya? Ibu mau menjodohkan saya. Saya menolak, lalu dia menyita kartu kredit saya. Kartu ATM juga diambil. Sekarang saya cuma punya rumah besar, tidak punya apa-apa lagi. Bukan masih ada kartu gaji. Rumah saya yang besar itu, setelah bayar listrik dan iuran perumahan. Tidak ada apa-apa lagi. Selain tangan yang terluka, dan sekarang saya tidak bisa terbang. Penghasilan tidak cukup untuk pengeluaran. Shifu, kamu harus sering-sering mentraktirku makan. Oke, gimana kalau begini? Aku yang bayarin kamu selama setengah bulan, cukup nggak? Wah, bagus banget. Nih, Terima kasih, Shifu. Oke. King Feng, ayo makan steak. Terima kasih, garpu ini belum pernah aku pakai. Kamu juga makan satu. Terima kasih. Daging sapi ini jenis apa sih? Steak apa ini? Amis banget, rasanya nggak enak. Kalau aku sih nggak merasa. Aku coba. Bu, suka makan pasta seafood. Mau ganti yang lain? Nggak usah. Seafood itu kamu saja yang makan, orang tua seperti aku. Nggak bisa mencerna, udah aku nggak makan. Aku lihat kalian makan saja, kalian makan saja. Mungkin kita lihat menunya lagi. Pelayan, nggak usah, nggak usah. King Feng. Kunci rumah mana? Gak bawa kunci ya? Aku pulang dulu. Hati-hati di jalannya. Remote TV mana ya? Aku pulang nonton TV tunggu kalian. Ada di lemari TV. Kok nggak ada ya? Aku cari kesana kemari. Hari ini nggak ketemu. Sebelum keluar aku masih lihat. Sudahlah, kita bungkus saja makanannya. Temani ibu pulang. Apa yang perlu dibungkus? Daging ini rasanya bagaimana sih? Mahal-mahal tapi nggak worth it. Pulang aku masak di dapur jadi ibu rumah tangga. Aku yang masak. Ayo, aku bayar. Permisi Pak, ini bonnya. Terima kasih. Selamat datang kembali. Halo, bayar. bisa minta ini sebagai bonus, bisa. Ngapain kamu minta itu? Buat mainan bayi. Kamu nggak tahu, setiap wanita punya. Apakah setiap rumah memiliki seorang bayi? Ayo. Halo Tante. Kapten Guan, kebetulan sekali bertemu Anda di sini. Ini pacar kecilmu. Bagus-bagus, ini pilihan baru untuk wanita lajang usia matang. Pilihan baru, bagus, ada yang mengejar. Ayahmu pasti lega. Tante, Anda sibuk mengurus urusan rumah tangga sendiri. Masih harus mengurus urusan tetangga. Anda juga cukup lelah. Balon kalian lucu sekali. Sedang kencan ya? Sebelumnya bilang bukan pacar. Terima kasih doanya, sedang berusaha mengejar. Kali ini belum bisa disebut kencan, lain kali belum tentu. Bagus, seperti kita di lantai 7 ini. Sedang beruntung cinta, sesama profesi mencari sesama. Ini pilihan terbaik. Orang luar lingkaran, susah beradaptasi. Dia tidak bisa masuk. Tante, Anda benar. Sungguh sangat sulit.
Ayo King Feng. Terima kasih. Tante, minum air dulu. Sudah, taruh saja di sana. Jujur saja, pulang ke rumah ini, baru-baru ini saya merasa lebih baik. Restoranmu itu namanya apa ya? Restoran itu. Ventilasinya tidak bagus sama sekali. Membuat dada saya sesak dan sulit bernapas. Sungguh, Lin Jie. Kalau lain kali kamu pesan restoran, kamu tidak bisa pesan online. Ingat Tante, lain kali tidak akan lagi. Rating online-nya cukup tinggi. Saya akan memasak mie untuk Anda. Tidak perlu. Peralatan dapur di sini. Kamu juga tidak terlalu paham ya. Kalau saya ingin makan, saya sendiri yang masak. Sudah larut, kalau Anda tidak makan. Lebih baik pulang dan istirahat, saya dan Lin Jie masih ingin ngobrol sebentar. Sudah larut ya? Kalian? Tahu sudah larut. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan besok? Bukan begitu. Lin Jie, kau pulang terlambat. Ayah dan ibu tidak peduli. Ayah dan ibuku lebih terbuka. Aku tidak punya ayah dan ibu. Pikirkan itu. Sejujurnya, anak ini, ada hal-hal besar dan hal-hal kecil. Saya sangat ingin. Garis, kalian bicara. Pakaian yang saya beli hari ini. Aku melewati air. Aku tidak mengganggu kalian. Bu, kamu tidak ingin air. Benar? Ya, aku pernah ke air.